di bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sabdanya, Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa kok bulan Sya'ban disebut dengan bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala turunkan firman tentang perintah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ini ayat menjelaskan tentang kemuliaan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat luar biasa. Kalau kita mau teliti secara detail, ini menjelaskan tentang begitu mulianya sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat ini, sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan Nabi dulu, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusallun, senantiasa. Liddawam wal istimrar. Kalau fi'il mudhari dalam bahasa Arab itu menunjukkan liddawam wal istimrar, terus menerus. Artinya apa? Artinya Allah dan para malaikatnya terus menerus senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu pernah Buya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki ditanya, Allah lagi ngapain? Nanya begitu. Ini nggak pantas pertanyaan ditujukan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi ngapain? Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, karena cerdasnya beliau jawab dengan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya, di sini pakai fi'il mudhari, yusallun, sedang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebelum perintahin kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat, Allah lebih dulu nyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya lebih dulu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama perintah-perintah yang lainnya. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa aqimus shalah. Enggak Allah duluin dengan pernyataan bahwa Allah mendirikan sholat, enggak. Ketika Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan puasa tanpa Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berpuasa, enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam Al-Qur'an watuz zakah, dan keluarkanlah zakat, tanpa Allah menyatakan lebih dulu bahwa Allah mengeluarkan zakat. Begitu juga ketika Allah perintahkan haji, walillah 'alan nas hajjul bait. Allah perintahkan kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji tanpa Allah Subhanahu wa taala menyatakan lebih dulu bahwa Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Ketika Allah perintahkan sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, Allah nggak menyatakan bahwa Allah melaksanakannya. Tapi ketika Allah perintahkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah nyatakan lebih dulu bahwa Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya sholawat, sampai-sampai sebelum Allah perintahin kepada orang-orang yang beriman, Allah nyatain dulu bahwa Allah dan para malaikatnya udah lebih dulu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu Allah panggil orang-orang yang beriman untuk bersolawat. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita orang yang beriman, pasti ngerasa kepanggil. Karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayuhannas, bukan orang-orang, wahai manusia, bukan. Bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam. Tapi orang-orang yang beriman dipanggil. Nah, kalau kita ngerasa bahwa diri kita beriman, pasti kita bakal ngerasa terpanggil.
bakal ngerasa terpanggil dari ayat ini, yang mana Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kesempatan kita nih, bulan Sya'ban, bulan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan banyak yang kita salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa jadi sinyal, dikenalnya kita kelak di akhirat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat khususnya di bulan ini, di bulan Sya'ban, karena ini bulan diturunkannya perintah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sholawat ini ibadah yang paling enak, nggak perlu pakai ngadep kiblat, nggak perlu pakai wudhu, nggak perlu khusyuk, bahkan riya sekalipun pengen pamer, sholawatan pengen pamer, tetap diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. A'maluna baina qabul wa raddiha illa salat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal kita ini antara diterima sama nggak diterima. Semua, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, ibadah-ibadah kita, antara diterima atau nggak diterima sama Allah. Tapi kalau sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah pasti diterima dalam keadaan apapun. Makanya lagi ngapain aja kita sholawatan, udah lagi di motor, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lagi jalan, lagi di rumah, lagi pengen tidur, lagi di mana-mana, baca sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pakai bayar, nggak pakai capek, nggak pakai ribet. Ini sholawat ibadah yang paling simpel, tapi pahalanya gede di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehingga kita bisa istiqomah selalu membasahi lisan kita untuk sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.